Assalamualaikum semuanya. Jika kalian berniat melakukan tindakan apapun, dengarkan dulu pembahasan saya. Sebentar lagi saya akan menceritakan sebuah kasus yang menjelaskan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Cape May, New Jersey adalah resort tepi laut tertua di Amerika yang terkenal dengan rumah bergaya Victoria. Pantainya masih asri dan sangat aman untuk tamasya laut. Pada tanggal 8 Oktober 2003, sepasang suami istri sedang memancing di atas perahu. Mereka melihat sesuatu di atas air yang awalnya mereka pikir adalah sampah yang mengambang. Tapi ketika mereka mendekat, mereka menyadari bahwa itu adalah tubuh seorang manusia. Penjaga pantai menanggapi laporan itu dan dengan hati-hati mengamankan mayat tersebut. Pembusukan sudah terjadi, tapi terlihat jelas bahwa tubuh itu adalah seorang wanita. Tidak perlu seorang jenius untuk memahami bahwa wanita itu telah kakinya diikat dengan rantai dan selotip dililitkan di pergelangan tangan dan kakinya. Seekor kepiting batu yang hidup di dasar laut menempel di pinggulnya. Detail itu penting karena menunjukkan bahwa jenazah tersebut sempat tenggelam ke dasar laut. Dengan kata lain, seseorang telah mencoba membuang jenazah itu, tapi tidak memperhitungkan bahwa jenazah akan mengapung ke permukaan. Dan itulah yang terjadi pada kasus ini. Korban telah berada di dalam air selama lebih dari seminggu. Wanita itu memakai baju tapi tanpa identitas, sehingga polisi New Jersey tidak dapat menentukan identitasnya. Cara lain untuk mengidentifikasi korban adalah dengan memeriksa sidik jari di database nasional. Tentu saja, setelah menghabiskan waktu yang lama di air dingin, kulit di jari-jarinya telah mengkerut. Tapi dengan menyuntikkan larutan garam di bawah kulit, ahli forensik bisa mengembalikan sidik jari ke keadaan yang bisa digunakan. Korban diidentifikasi sebagai Kimberly Holton. Dia adalah anak angkat dari keluarga Masete. Sekarang tugasnya adalah mencari tahu apa yang terjadi dan bagaimana dia bisa berakhir di lepas pantai Cape May. Kimberly dikenal oleh teman dan keluarganya sebagai Kim atau Kimi. Lahir pada tanggal 4 November 1986 di Delaware. Pada saat kelahirannya, ibunya sedang berjuang dengan penyalahgunaan narkoba dan ayahnya dipenjara. Karena itulah Kimberly diasuh oleh beberapa orang tua angkat. Dia terus berpindah dari satu keluarga ke keluarga lainnya. Meskipun terjadi ketidakpastian itu, karakternya tidak terpengaruh. Kimberly yang baik hati, penuh perhatian dan ramah. Sifat ceria Kimberly membantunya untuk tidak memikirkan masa lalunya. Kimberly sangat mencintai hewan. Jika diberi kesempatan, Kimberly kemungkinan besar akan jadi dokter hewan. Ibu angkat pertama Kimberly tidak memberikannya cukup makanan dan tidak memberinya mainan. Mereka tinggal bersama selama 3 tahun dan berencana pindah ke Tennessee. Ketika tas mereka sudah dikemas, tiba-tiba kakek Kimberly datang dan mengatakan bahwa negara telah mengalihkan hak asuh Kimberly kepada mereka. Tapi kakeknya tidak dapat memberikan rumah yang memadai untuk Kimberly, sehingga Kimberly diasuh oleh Lauren dan Rudy Masete yang sudah punya anak kandung wanita bernama Heather. Mereka seumuran. Tapi pada tanggal 30 September 2003, 8 hari sebelum tubuhnya ditemukan di New Jersey, Kimberly bolos sekolah. Kimberly bukanlah anak yang mau bolos sekolah. Dan ketika dia tidak naik bus pada pagi itu, takdir tahu ada yang tidak beres. Pada malam yang sama, ibu angkatnya Lauren melaporkan Kimberly hilang. Polisi lalu memberitahu Lauren bahwa putri angkatnya telah meninggal karena dibunuh. Lauren benar-benar sedih dengan berita itu, tapi dia juga mengakui bahwa dia juga salah karena tidak bisa mencegah Kimberly kabur. Sebelumnya, Kimberly sudah pernah kabur beberapa kali dari rumah, tapi selalu kembali. Pengakuan itu mengisyaratkan detektif bahwa ada masalah di rumah tangga itu. Bahkan sebelum Kimberly menghilang, pada akhir September, Lauren dibawa ke kantor polisi untuk interogasi yang lebih detail. Detektif ingin memahami apa yang terjadi di rumah dan apa yang mungkin mendorong Kimberly kabur. Bukan hanya untuk kabur yang terakhir kali, tapi juga sebelum-sebelumnya.
Lauren mengatakan bahwa dia ingin menceraikan Rudy suaminya karena Rudy telah melakukan hal tidak pantas pada Kimberly. 2 minggu sebelum Kimberly kabur, Kimberly melapor ke polisi bahwa Rudy telah melakukan pelecehan saat Kimberly tidur dan polisi memang sudah berencana memanggil Rudy. Setelah Lauren mengatakan itu, detektif melihat motif pembunuhan. Mereka yakin bahwa Rudy ada di balik kematian Kimberly. Sahabat Kimberly juga mengatakan pendapat yang sama, bahwa ketika sedang berjalan-jalan dengan Kimberly, Rudy terus mengikutinya dan itu membuat mereka ketakutan. Rudy lalu dibawa untuk diinterogasi untuk mendapat pengakuan. Tapi Rudy tampak benar-benar terkejut dengan kematian Kimberly. Tentu saja itu bisa hanyalah akting. Tapi saat hilangnya Kimberly, dia punya alibi bahwa dia sedang bersama putri kandungnya Heather. Alibi itu kuat dan polisi tidak punya pilihan selain melepaskannya. Para detektif berharap otopsi dapat menjelaskan bagaimana gadis itu dibunuh. Karena memang tidak ada luka di tubuhnya. Luka yang terlihat di tubuhnya hanyalah kontak yang terlalu lama di dalam air. Detektif bahkan tidak tahu apakah Kimberly masih hidup atau tidak ketika dilempar ke dalam air. Tapi hasil otopsi hanya memperdalam misterinya. Ahli patologi tidak menemukan luka tembak, bekas tusukan, atau kekerasan lain. Ahli tidak dapat menemukan metode pembunuhannya. Satu-satunya temuan signifikan adalah patah tulang yang sangat parah di dasar tengkoraknya. Tapi hal itu tidak disebabkan oleh pukulan suatu benda, melainkan karena terjatuh dari ketinggian, seperti jatuh dari gedung berlantai 5. Detektif bingung, jika dia dari atas perahu, ketinggiannya tidak akan lebih dari 3 meter. Detektif juga tidak percaya jika ada seorang wanita dengan mendorongnya dari gedung apartemen hanya untuk lari mengambil mayatnya, memasukkannya ke mobil, berkendara ke dermaga, mengikat selotip dan rantai, lalu membuangnya ke laut. Tidak masuk akal sama sekali. Para detektif lalu memperhatikan rantainya yang mulai berkarat. Setiap mata rantai memiliki cap. Itu berarti rantai itu dapat ditelusuri kembali ke tokonya. Dan detektif benar, rantai itu dijual di Lowe's, toko yang menjual alat perbaikan rumah. Toko itu terletak di dekat rumah Kimberly. Untungnya manajer toko dapat menentukan dengan tepat kapan rantai itu dibeli. Rantai itu dibeli tanggal 30 September 2003, sehari setelah Kimberly menghilang. Tidak hanya rantai, pembeli juga membeli 2 balok kayu yang cukup berat. Detektif meminta rekaman CCTV dan mereka melihat 2 pria muda di kasir membayar rantai dan balok kayu itu. Sayangnya, melacak mereka tidak akan mudah. 2 pria itu membayar cash dan rekaman videonya juga buram karena kamera diposisikan tinggi di dekat langit-langit. Tapi 2 pria itu tidak menyembunyikan perilaku mereka. Mereka ngobrol santai, gerak tubuh mereka tidak mencurigakan. Karena tidak bisa melacak 2 pria itu, detektif lalu membagikan rekaman itu kepada pers. Hal itu terbukti menjadi terobosan dalam kasus ini. Karena kantor polisi dibanjiri dengan panggilan telepon. Para penelpon menyebutkan berbagai nama. Tapi ada satu nama yang paling sering diucapkan, yaitu Robert Brothers. Tapi Robert sendiri menelpon polisi untuk memastikan bahwa dia adalah salah satu pria dalam video tersebut. Ketika diinterogasi, Robert mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kejahatan itu. Robert mengatakan kepada detektif bahwa saat itu dia di toko bersama temannya, Jacob Jones. Jacob memutuskan untuk latihan fisik dan berencana menggunakan rantai dan balok kayu sebagai alatnya. Detektif bertanya pada Robert, apakah Jacob mengenal Kimberly? Robert tidak tahu, tapi dia mengatakan bahwa Jacob adalah pacar Heather, putri Lauren, yang berarti adalah saudara perempuan angkat Kimberly. Heather dan Jacob telah berpacaran sejak SMA. Perhatian detektif dengan cepat beralih ke Heather. Heather mengakui bahwa sebagai gadis remaja yang tinggal bersama, dia dan Kimberly sering bertengkar karena hal-hal kecil, seperti meminjam pakaian tanpa izin dan pertengkaran khas saudara lainnya. Kimberly dan Jacob juga tidak akur karena Jacob suka mengganggunya. Tapi ketika Kimberly hilang, Heather mulai khawatir. Dia ingin membicarakan kekhawatirannya kepada Jacob, tapi Jacob menolaknya. Heather juga mengenali pacarnya di video toko peralatan itu dan mengirim SMS menanyakan, "Kamu tidak melakukan ini kan?" Jacob tidak pernah menjawab. Tapi Heather yakin bahwa Jacob tidak akan melakukan pembunuhan. Dia bukan tipe orang seperti itu.
Dan memang, Jacob Jones tidak cocok dengan profil tersangka pada umumnya. Pria berusia 20 tahun itu tidak pernah bermasalah dengan hukum. Bahkan dia adalah salah satu siswa terbaik di kelasnya. Selain itu, dia melanjutkan pendidikan di Universitas Penerbangan. Dia seorang pilot dan instruktur berpengalaman. Dia sangat dihormati di universitasnya, sehingga dia mendapat hak istimewa untuk bisa meminjam pesawat kapanpun. Selama interogasi Jacob, terlihat jelas bahwa dia ketakutan. Dia bersikeras bahwa dia membeli rantai dan balok kayu itu untuk tujuan latihan. Tapi dia tidak bisa menjelaskan di mana balok kayu itu berada saat ini. Ketika dia tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan, dia minta pengacara. Para detektif khawatir Jacob akan menghancurkan bukti yang tersisa, tapi mereka tidak punya pilihan lain selain melepaskannya. Detektif terus mengumpulkan bukti yang memberatkannya dan menemukan bahwa Jacob menerbangkan pesawat terakhir kali pada 30 September jam 23.45 dan pesawat kembali hanya 2 jam kemudian. Detektif sekarang yakin bahwa Jacob telah memasukkan mayat itu ke dalam pesawat dan menjatuhkannya ke laut. Hal itu juga menjelaskan cedera kepala postmortem yang diderita Kimberly. Tapi Jacob tidak akan mampu membawa rantai, balok kayu yang berat, dan mayat Kimberly ke dalam pesawat sendirian. Jacob pasti punya kaki tangan, tapi bukti yang memberatkan Jacob sudah cukup untuk menangkapnya. Pada tanggal 23 Oktober, detektif bersiap ke rumah Jacob untuk menangkapnya. Tapi detektif menerima telepon dari ayah Jacob yang melaporkan bahwa putranya telah meninggal dunia. Tampaknya setelah interogasi, Jacob menyadari bahwa polisi semakin mendekati kebenaran dan bahwa dia akan ditangkap. Karena tidak mampu menanggung semuanya, Jacob mengambil senjata, pergi ke kamarnya, dan menarik pelatuknya. Sebelum melakukan bundirnya, dia mengaku pada orang tuanya bahwa dia telah membunuh Kimberly Holton. Ketika para detektif tiba di rumah Jacob, orang tuanya sangat sedih. Jacob telah memberikan penjelasan yang sangat samar kepada ayahnya kenapa dia membunuh Kimberly. Jacob mengatakan bahwa dia telah menyebabkan masalah. Jacob memutuskan untuk memperbaiki situasi. Dia pergi ke toko, membeli rantai dan balok kayu dengan tujuan membunuh Kimberly. Jacob memang membeli rantai itu bersama Robert, tapi Robert tidak tahu apa-apa. Jacob mengatakan bahwa komplotannya yang lain adalah Michael Kaiser. Detektif belum pernah mendengar nama itu sebelumnya dan mereka mencari tahu. Michael berusia 23 tahun dan bekerja sebagai penjaga keamanan di arena pacuan kuda lokal. Michael dan Jacob pernah bekerja di perusahaan yang sama. Detektif ingin bicara dengan Michael, tapi dia pasti akan menyangkal semuanya. Sehingga detektif membuat rencana untuk membuat Michael gugup. Ayah Jacob lalu menelpon Michael. Dia memberitahu Michael jika Jacob telah meninggalkan catatan bahwa Jacob dan Michael telah terlibat dalam pembunuhan Kimberly. Ayah Jacob juga mengatakan bahwa dia sedang pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya. Sementara itu, detektif mengikuti mobil Michael dari belakang. Detektif mengharapkan Michael melakukan hal bodoh seperti berusaha melarikan diri. Tapi tiba-tiba Michael langsung menuju kantor polisi. Michael dengan percaya diri mengatakan bahwa dia ingin bicara dengan detektif yang menyelidiki kasus Kimberly. Pada awalnya, Michael bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kejahatan itu. Tapi pada akhirnya, dia mengakui semuanya. Michael menjelaskan bahwa atas permintaan Jacob, pada tanggal 29 September, dia menjemput Kimberly. Mereka membeli minuman dan pergi ke motel dengan dalih untuk mendiskusikan konflik antara Heather dan Kimberly. Menurut Michael, Jacob dan Kimberly sangat akrab. Di sana mereka bercanda dan semuanya tampak baik-baik saja. Tapi setelah Kimberly pergi ke kamar mandi, Jacob tiba-tiba mengatakan bahwa dia ingin membunuh Kimberly dan Michael harus membantunya. Michael tidak mau, tapi Jacob mengancam membunuhnya jika dia menolak. Saat Kimberly keluar dari kamar mandi, Jacob menjatuhkan Kimberly. Jacob menyuruh Michael untuk memegangi kakinya, melilitkan kabel telepon di lehernya, dan membekapnya dengan bantal. Kimberly mati-matian melawan, tapi tidak mampu. Ketika Kimberly berhenti bergerak, Jacob memeriksa denyut nadinya. Kimberly meninggal tepat jam 2 dini hari. Mereka lalu memindahkan mayatnya ke bagasi. Kimberly menghabiskan hampir sepanjang hari di bagasi mobil. Pada malam berikutnya, Jacob dan Michael pergi ke bandara, di mana mereka memindahkan gadis itu ke pesawat bersama dengan rantai dan balok kayu. Jacob terbang sendirian di atas Samudra Atlantik, melewati Cape May, dan menjatuhkan tubuh Kimberly. 2 hari setelah pengakuannya, Michael mencoba
di selnya, tapi sipir tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Michael ditawari kesepakatan pembelaan untuk pembunuhan tingkat 2 dan hukuman 18 tahun. Tapi Michael memilih untuk pergi ke pengadilan dengan keyakinan bahwa dia akan dibebaskan. Tapi dia salah. Pada tanggal 6 Januari 2004, Michael dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Motif kejahatan itu masih belum jelas. Apakah Jacob ingin menyenangkan Heather yang menyalahkan Kimberly atas pecahnya keluarganya? Tidak ada yang tahu. Detektif juga tidak menemukan bukti bahwa Heather terlibat dalam pembunuhan Kimberly. Seandainya Kimberly masih hidup, dia mungkin akan jadi dokter hewan seperti yang selalu dia impikan. Tapi bahkan orang tua angkatnya memperlakukan Kimberly dengan buruk. Ketika Kimberly hilang, semua orang berasumsi bahwa Kimberly hanya melarikan diri. Tidak ada yang mencarinya. Tidak ada orang tua yang menangis di televisi mencari anaknya. Tidak ada pencarian skala besar dengan anjing pelacak dan helikopter. Kasus Kimberly bisa saja tidak terungkap, dan semua orang akan mengira bahwa Kimberly adalah anak angkat yang memang biasa kabur dari orang tua angkatnya. Tapi Jacob tidak memperhitungkan satu hal penting dalam rencananya, yaitu lautan. Pesawat terbang sangat tinggi, sehingga ketika tubuh Kimberly menabrak air, balok-balok kayu itu hancur karena benturan, dan akhirnya kebenaran muncul ke permukaan bersama dengan tubuh Kimberly. Itu saja untuk hari ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.